Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, teman-teman para sahabat peserta kajian Al-Kafi fi Syarh Diwan Asy-Syafi'i yang saya hormati, terlebih dahulu seperti biasa sebelum kita memulai mengaji, kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, semua keturunannya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para musannifin, para muallifin, khususnya pengarang kitab Diwan Asy-Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, juga pengarang syarah kitab Al-Kafi yaitu Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Semoga kita semua bisa nastafid, mengambil faidah dari apa yang sudah beliau kerjakan, beliau karang ini. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, diberkati umurnya, dan yang sudah meninggal semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya, tetapi beda tema. Yang sekarang adalah as-sabru 'alal ahibba'i. Sabar atas kekasih ya, atau sabar atas kepergian para kekasih. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, bagaimana sengsaranya ketika seseorang ditinggalkan para kekasihnya, maka di sini adalah menjelaskan tentang bagaimana kita harus sabar ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Di sini baiknya man yatamanna al-umra falyaddari sabran ala hijri ahibaihi. Di sini yang benar gak ada wawunya, tetapi di Al-Kafi ini kemungkinan salah tulis, ada wawunya. Jadi yang tepat itu man yatamanna al-umra falyaddari sabran ala hijri ahibaihi. Itu yang tepat. Dan ini sama dengan yang sebelumnya menggunakan bahasa syar'i ya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Yang kemarin wa hasratan lil fata sa'atan ya'ishuha ba'da awidaihi. Yang kemarin, tetapi yang ini, yang muhasratan ini ada inkisarul wazni, ada kerancuan wazan, kemungkinan karena salah periwayatan dari awal. Sehingga kalau tetap demikian muhasratan lil fata sa'atan itu tidak sesuai dengan wazannya mustaf'ilun ya, wa hasratan mustaf'ilun lil fata mustaf'ilun itu tidak cocok. Sa'atan baru fa'ilun. Karenanya oleh sebagian guru-guru saya termasuk sahabat saya berkomentar kemarin bahwa kemungkinan yang tepat lala sawabnya itu wa hasrata, wa hasrata mustaf'ilun lil fata
mutaf'ilun sa'atan. Atau pilihan yang kedua bisa ya hasratan mustaf'ilun 'alal fata mutaf'ilun sa'atan fa'ilun. Kalau misalkan dirubah sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, wa hasratan lil fata'an sa'atin, itu ternyata masih ada inkisar juga, ada kerancuan wazannya, karena wa hasratan mustaf'ilun lil fata'an ya musta'ilun ya lil fata'an musta'ilun, itu tidak ada itu wazan mustaf'ilun kemudian berubah menjadi musta'ilun ya, nambah ya di antara ain dan lam, itu tidak ada. Dan itu dalam wazan-wazan shorof juga tidak ada itu. Misalkan mustaf'ilun jadi mustaf'ilun, itu tidak ada. Jadi yang lebih tepat dan lebih benar itu bisa dua pilihannya, bisa wa hasrata hulil fata sa'atan, atau ya hasratan 'alal fata sa'atan. Jadi barangkali itu la'alla saubnya, karena ini di dewan-dewan yang lain juga ditulis seperti ini, wa hasratan lil fata sa'atan. Tetapi kalau tetap seperti itu, maka wazannya tidak sesuai dengan wazan-wazan barsari yang mustaf'ilun fa'ilun. Sementara di syatar berikutnya ya'ishuha ba'da widda'ihi, ini sudah sesuai mustaf'ilun fa'ilun. Begitupun bait-bait setelahnya. Jadi wa hasratan itu langsungnya bisa dua ya, wa hasrata hulil fata sa'atan, atau pilihan yang kedua ya hasratan 'alal fata sa'atan. Baru itu sesuai dengan wazan barsari mustaf'ilun fa'ilun. Meskipun ya ada perubahan juga, wa hasratan dengan mustaf'ilun ini bukan ya, 'alal fata menjadi mutaf'ilun. Atau yang pilihan yang kedua wa hasratan mutaf'ilun hulil fata mutaf'ilun sa'atan. Tetapi di bait yang sekarang as-sabru 'ala ridha man yatamanna ya, musta'ilun nal umrafan mustaf'ilun yaddari' fa'ilun, itu pas. Sabran 'ala mustaf'ilun hajri ahib ya musta'ilun ba'ihi fa'ilun, itu pas. Begitupun bait yang sebelumnya wa may yu'am miryal qafi nafsihi ma yatamannahu li'adaihi. Nah, pada bait ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya, sebagaimana yang saya jelaskan di awal ya. Kalau yang sebelumnya itu menjelaskan tentang bagaimana sengsaranya seorang pemuda, seorang remaja ketika ditinggal kekasihnya, tetapi di sini adalah solusi bagaimana ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita, yaitu as-sabru 'ala al-ahibba, bersabar. Dan ini sesuai dengan dengan bait-bait sebelumnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, da'il ayyam taf'al ma tasha. Biarkanlah perpisahan itu terjadi, biarkanlah kepergian kekasih itu terjadi, tidak perlu risau. Watif nafsan, tetaplah tenang, tetaplah tersenyum. Idza hakamal qadar, jika itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa manfaatnya? Manfaat sabar ketika ditinggal kekasih. Man yatamanna al-umra, man barang siapa yatamanna, berharap siapa man al-umra, terhadap umur, falyadri, maka hendaknya ia menggunakan baju besi siapa man, sabran dengan kesabaran, ala hajri ahibbaihi, ala hajri atas kepergian ahibbaihi, para kekasih siapa man itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa salah satu manfaat
ketika kita sabar atas kepergian kekasih adalah dapat memanjangkan umur kita. Makanya di sini barang siapa yang menginginkan umur yang panjang, barang siapa yang menginginkan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falyaddari sabran ala hajri ahibbai. Maka bersabarlah, kuatkan diri kita dengan pakaian kesabaran atas perginya kekasih-kekasih kita. Itu. Jadi salah satu manfaat dari bersabar atas kepergian kekasih kita adalah kita dapat dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bagian dari sebab ya. Pada hakikatnya tetap sebagaimana yang dijelaskan di awal tentang qada dan qadar itu, kalau sudah waktunya meninggal ya tetap meninggal. Tetapi ini bagian dari sebab aja. Yang dengan sebab bersabar atas kepergian kekasih, maka akibatnya adalah kita akan dipanjangkan umur kita. Sebagaimana kita makan, minum dan semacamnya. Dengan sebab kita minum, dengan sebab kita makan, dengan sebab kita olahraga, maka umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada akhirnya umur itu tetap sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Innalladzi sesungguhnya orang yuhibbu yang suka. Siapa alladzi ayya'isha hidup. Apa alladzi kasiran dengan banyak. Maksudnya kalau kita ingin panjang umur, ingin hidupnya panjang di dunia, wa yu'ammiru dan berumur siapa alladzi muddatan dengan masa tawilan yang panjang, fa alaihi maka wajib atas alladzi atas orang itu ayyatahalla menghiasi ya, ayyatahalla siapa orang itu bisabri dengan kesabaran, wa yatakhallaqa dan berakhlak siapa alladzi bihi dengan as-sabr itu dengan kesabaran, hatta yatahammala hatta sehingga yatahammala ia bisa menanggung, bisa menghadapi siapa alladzi hajra ahbahi terhadap kepergian ahbahi para kekasih alladzi lahu terhadap alladzi. Jadi di sini dijelaskan bahwa siapa yang ingin hidupnya panjang umur maksudnya, maka hendaklah ia harus memiliki atau menghiasi dirinya dengan sifat sabar, menghiasi dirinya dengan sifat tabah menghadapi atas kepergian para kekasih-kekasihnya. Karena itu sudah hukum alam itu. Kita tidak akan selamanya hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita pasti akan berpisah. Kita pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Siapa orang yang kita cintai? Banyak ya. Bisa sebagaimana yang dijelaskan minggu kemarin, bisa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang yang kita kasih. Bisa orang tua kita, bisa guru-guru kita, bisa sahabat kita, bisa pasangan kita. Semuanya itu bagian dari orang-orang yang kita kasih. Dan itu pasti akan terjadi bahwa Nabi kita Muhammad SAW meskipun Nabi, beliau juga meninggalkan kita. Orang-orang tua kita pasti juga meninggalkan diri kita. Guru-guru kita ya, juga akan meninggalkan kita. Sahabat kita, saudara kita juga pasti akan meninggalkan kita. Dan kita harus sabar menghadapi itu. Kita harus tabah menghadapi ketika orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, sehingga kita ya, dengan sebab bersabar ya, tabah menghadapi hal itu, maka kita akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu
real. Makanya banyak orang yang menjalin kasih misalkan antara sesama menjalin kasih ya, ketika ya putus di tengah jalan ditinggalkan kekasihnya, itu kan banyak itu yang kemudian bunuh diri dan sebagainya. Di bait sebelumnya akan disebutkan umrul fata law kana fi kaffi rama bihi ba'da ahibaihi. Di sini dijelaskan itu, diurai sama Imam Syafi'i. Umrul fata ya, umur anak muda itu laukan fi kaffi, kalau saja ada di genggamannya, ada di tangannya, romabi, maka ia akan lemparkan itu ba'da ahibaihi, setelah ditinggal oleh kekasihnya. Dan itu memang real gitu. Makanya sering kita dapati ya, sering kita temukan siaran-siaran di televisi bunuh diri karena ditinggal kekasihnya. Ya karena memang itu ya, ketika kita tidak sabar, ketika kita tidak tabah terhadap kejadian itu, terhadap kepergian orang-orang yang kita kasih, maka itu laukana fi kaffi romabi, kalau saja umurnya ada di tangannya, ia akan lemparkan, ia akan campakkan, artinya bunuh diri. Sudah tidak penting lagi hidup ketika ia sudah tidak bisa mengendalikan diri, ketika ia ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Karena walau bagaimanapun ini pasti akan terjadi pada setiap diri kita. Setiap diri kita. Entah itu presiden, gubernur, kiai, ustadz, semuanya akan menghadapi yang ini, menghadapi perpisahan, menghadapi perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Karenanya jika kita ingin umur kita panjang ya, maka tetaplah bersabar, tetaplah tersenyum, tib nafsan gitu, senyum, hadapi dengan tenang gitu. Karena itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'ammir yalqa fi nafsihi ma yatamannahu li'a'da'ihi. Wa man, dan barang siapa yu'ammir, berumur panjang, siapa man yalqa maka ia akan mendapati, siapa man fi nafsihi, dalam diri man, ma terhadap apa, ma terhadap sesuatu, yatamannahu mengharap siapa man, hu terhadap ma itu, li'a'da'ihi untuk musuh-musuh man itu, li'a'da'ihi untuk musuh-musuh man. Nah, dan di sini dijelaskan juga bahwa ketika orang itu umurnya panjang, ketika umur seseorang itu panjang, yalqa fi nafsi, maka ia akan mendapati dirinya ma yatamannahu, ya, mengharap sesuatu yang juga terjadi kepada musuh-musuhnya. Artinya bahwa ketika kita umur panjang, kemudian kita sudah dalam keadaan renta, lemah dan semacamnya, maka ia juga akan mengharap musuh-musuhnya juga demikian. Musuhnya juga orang-orang yang tidak disukai juga demikian gitu, menghadapi hal yang sama juga rentan, lemah gitu. Makanya di sini wa innaman, dan sesungguhnya orang yang hidup, siapa man fi hadhil hayati, di dalam kehidupan ini, dunia kasiron, yang banyak, wa yu'ammiru, dan berumur siapa man fiha, di dalam hayat, tawilan, dengan banyak umur panjang maksudnya, fasayajidu, maka ia akan mendapati, akan mendapati siapa man nafsahu, terhadap dirinya man, indama yabulu, ketika sudah sampai siapa man arzalal umuri, terhadap kehinaan umur,
dhaifan, lemah ya. Baik itu lemah, maridun atau sakit, kama kana sebagaimana ada siapa man yatamanna juga berharap siapa man ayyara melihat siapa man a'da'ahu terhadap musuh-musuh siapa man. Jadi ketika seseorang diberikan umur yang panjang ya, umurnya panjang sampai rentah misalkan, jalannya sudah tidak tegak, sakit-sakitan, makanya sebenarnya juga mengharapkan orang-orang yang tidak suka ya demikian. Karena kalau misalkan dia dalam keadaan rentah, kemudian musuh-musuhnya dalam keadaan sihat kuat dan semacamnya, itu akan berbahaya itu. Katanya di sini ketika kita memang sudah berumur panjang, tubuh kita sudah lemah, sering-sering sakit, maka itu juga sebenarnya ia berharap orang-orang yang tidak ia suka, orang-orang yang memusuhinya juga dalam keadaan demikian. Sehingga ya yang terjadi ya, mereka kalau sudah sama-sama rentah, ya mereka kan tidak akan lagi bergejolak gitu. Baik, kimun idhafiyatun, di sini nilai-nilai tambahan. Kalau di dua bait ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus bersabar ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta, tetapi di iman idhaf ini nilai-nilai tambahannya ini lebih tentang bagaimana kita itu bersabar dalam menghadapi kekasih-kekasih kita, baik itu sahabat, pasangan, dan lain-lain. Ibnul Mubarak diceritakan dari Ibnul Mubarak, qala ia berkata, man istakhaffa, man barang siapa istakhaffa menganggap remeh, menganggap enteng, tidak begitu menghormati, bil ulama'i terhadap para ulama, terhadap orang-orang yang berilmu, zahabat akhiratu zahabat, maka hilang, pergi akhiratuhu akhiratnya siapa man. Wa man istakhaffa dan barang siapa istakhaffa menganggap enteng, remeh, bil umara'i terhadap umara, para pimpinan, zahabat dunia, zahabat maka pergi, hilang dunianya siapa man. Wa man istakhaffa dan barang siapa istakhaffa menganggap enteng, remeh siapa man, bil ikhwani dengan sahabat-sahabat kita, zahabat maka pergi, muru'atuhu muru'ahnya siapa man. Nah di sini lebih menjelaskan tentang persahabatan, bahwa kita itu tidak boleh meremehkan, menganggap enteng sahabat-sahabat kita. Makanya di sini dijelaskan bahwa orang siapa yang menganggap enteng para ulama, kita tidak begitu peduli terhadap ulama, makanya akan ini zahabat akhirat, urusan akhirnya akan hilang. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, sehingga kita bisa tertular dari kesolehan mereka. Kita dianjurkan untuk senantiasa menghormati para ulama, orang-orang yang sudah memiliki ilmu, orang-orang yang sudah memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita bisa tertular ya. Hidup kita bisa ditulari oleh kesolehan mereka, kesolehan para ulama bisa tertular dalam kehidupan kita. Kita bisa mencontoh perilakunya, kita bisa mencontoh sifat-sifatnya dan semacamnya. Juga wa man istakhaffa bil umara, dan barang siapa yang menganggap enteng dengan para pimpinan, zahabat dunia juga ya, maka urusan dunianya akan hilang. Makanya kita juga harus hormat kepada presiden, kepada bupati, kepada kepala desa. Bayangkan kalau Anda tidak menghormati kepala desa, tidak menganggap ada kepala desa, sampean kalau misalkan mau nikah itu bingung, itu mau dapat surat nikah dari mana. Makanya kita juga harus menghormati ya
jangan menganggap enteng pemerintahan itu, ke presiden, gubernur, selama mereka tidak melanggar aturan-aturan syariat, kita tetap harus sami'na wa ta'na, kita harus mendengarkan dan taat kepada mereka. Karena walau bagaimanapun kita hidup di negara yang punya aturan, yang setiap harinya kita tetap terikat dengan aturan-aturan itu, ya, terlepas dari kita juga terikat dari aturan-aturan syariat, tetapi juga kita terikat dengan undang-undang negara kita. Jadi jangan sampai meremehkan, kecuali kalau kita mau hidup di hutan, hidup sendirian, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita hidup di luar itu, kita jangan sampai meremehkan pemerintah, baik itu tingkat pusat, ya, tingkat utamanya tingkat desa, karena apalagi sekarang semua urusan sudah semuanya berhubungan dengan pemerintah. Makanya di sini benar kata Ibnu Mubarak, barang siapa yang menganggap enteng, ya, menganggap remeh terhadap para pimpinan, zahabat dunia, maka urusan dunia akan hilang, akan kebingungan kalau ia tidak suka, ya, menganggap tidak ada dengan pemerintah. Begitupun wa man istakhaffa bil ikhwani, dan barang siapa yang menganggap enteng dengan sahabat-sahabat kita, zahabat muru'atuhu, maka muruah kita itu akan hilang. Karena kita itu kan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendiri gitu. Sehingga kita juga butuh dengan para sahabat. Kalau kita misalkan hidup sendiri, menyendiri, tidak mau kenal dengan orang lain, ya kita akan dianggap ini orang-orang yang asing, nyeleneh dan semacamnya gitu. Makanya kita sebagai umat Islam, ya, kita harus saling bersaudara antar sesama, sehingga muruah kita tetap terjaga. Wa man istakhaffa bil ikhwan zahabat muruatuhu, dan barang siapa yang menganggap remeh, menganggap enteng dengan persaudaraan, maka muruahnya akan hilang. Tidak lagi dia dianggap oleh orang-orang lain gitu. Ya mau dianggap gimana kalau ia tidak mau bersahabat gitu. Kita juga tidak akan dikenal kan, ya, kita akan punya muruah kalau kita dikenal oleh orang lain. Nah sementara kalau kita tidak mau bersahabat, bagaimana orang lain bisa mengenal kita gitu. Itu makanya kita harus jangan sampai meremehkan persaudaraan, persahabatan antar sesama, ya, baik itu sesama manusia ataupun sesama umat Islam yang beragama itu, entah ya ukhuwah syariah ataupun ukhuwah Islamiyah itu, persaudaraan yang sifatnya antar sesama, baik yang Islam dan Muslim dan non Muslim, atau sesama ukhuwah Islamiyah, sesama umat beragama Islam, harus saling terikat gitu, harus saling menjaga antara satu dengan yang lainnya, dan jangan sampai meremehkan itu, karena sahabat itu juga bisa akan memberikan pertolongan terhadap kita. Makanya aksiru minal ikhwan, perbanyaklah dari sahabat-sahabat itu, perbanyaklah bersahabat, fa innahu syafaatun fil dunya wal akhirah, karena ia akan memberikan pertolongan nanti di dunia dan di akhirat. Tetapi diingat, ikhwannya adalah ikhwan as-shalihin, ya, bukan ikhwan muslimin. Kalau ikhwan muslim itu banyak yang dikecam nanti. Jadi persaudaraan dengan teman-teman yang sama-sama soleh, sehingga kita bisa persahabatan kita, persaudaraan kita tetap berada dalam jalan yang benar. Wa min adabis shadaqati, dan diantara etika persahabatan, ya. Wa min adabis shadaqati, dan diantara etika persahabatan, alla taqta, tidak boleh memutus kamu shadiqan terhadap sahabat, ba'da an shadaqtahu, ba'da setelah
an shadaqta, bersahabat kamu hu terhadap sodik itu, hu terhadap si sodik, siapa sodik, wala taruddahu, dan tidak boleh mengembalikan kamu hu terhadap sodik, hu terhadap sodikon itu ba'da an qabaltahu, ba'da setelah an qabaltahu menerima siapa kamu hu terhadap si sodik itu. Artinya di sini bahwa ketika kita sudah menjalin persahabatan dengan orang, maka kita dilarang untuk tidak memutuskan lagi gitu. Jadi ketika kita misalkan melakukan perjalanan, kemudian di perjalanan kita menemukan sahabat baru misalkan, maka ketika kita sudah mengikat persahabatan di sana, maka kita tidak boleh memutus tali silaturahminya. Itu ya. Jadi salah satu etika bersahabat ketika kita sudah melakukan persahabatan, maka kita dilarang untuk memutus persahabatan itu. Jadi alla taqta'a shadiqan ba'da an shadaqtahu, tidak boleh memutus persahabatan setelah kamu sudah melakukan persahabatan dengannya. Ya, kalaupun misalkan sahabat kita perilakunya suka nyebelin misalkan, keras kepala dan semacamnya. Karena saya juga ngalamin seperti itu. Banyak teman-teman saya yang keras kepala gitu, yang suka bikin gaduh. Tetapi walau bagaimanapun dia sudah menjadi sahabat kita gitu. Jadi harus saling mengerti, harus saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan kita mendapati sahabat yang punya kepribadian yang agak unik misalkan, agak aneh, ya kita harus mengerti, harus bisa memahami karakternya, sehingga dengan memahami karakter tersebut maka kita tidak akan mudah memutuskan persahabatan itu, karena kita bisa mengerti itu memang sudah tabiatnya nanti sehari, 2 hari atau sebulan hilang lagi itu. Jadi jangan sampai ya. Ini pesan saja untuk kita semua bahwa ketika kita sudah menjalin persahabatan dengan siapapun itu ya, kita jangan sampai memutus persahabatan itu lagi. Meskipun misalkan sahabat kita kemudian melakukan perbuatan yang melanggar syariat, jangan sampai kita langsung memutuskan persahabatan, tetapi juga kita sahabati dulu, dekati dulu, jalin tetap persahabatan. Barangkali dengan tetap menjalin persahabatan itu, maka ia akan berubah kembali lagi ke jalan yang benar, kembali lagi ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang memang berbeda-beda ya. Setiap orang karakternya memang berbeda-beda, dan itu sudah fitrah manusia itu. Tidak semua orang itu memiliki sifat yang lembut, sifat yang halus dan semacamnya. Kita juga bisa ambil contoh dari para Khulafaur Rasyidin itu, antara Abu Bakar, Umar, itu beda-beda itu karakternya. Ya, kalau Abu Bakar terkenal dengan kelembutannya, Umar sebaliknya, ia terkenal dengan kekerasannya, ketegasannya. Karenanya kalau kita tidak bisa saling mengerti karakter antar satu dengan yang lainnya, maka rentan akan yang awalnya bersahabat ujung-ujungnya akan bermusuhan kalau kita tidak saling mengerti, memahami karakter kita masing-masing. Tetapi kalau kita sudah paham, sudah mengerti karakter antar satu dengan yang lainnya, kita bisa paham bahwa sahabat kita suka marah-marah dan semacamnya, atau suka buat sesuatu yang aneh-aneh dan semacamnya, kita sudah paham, maka kita bisa akan memahami, dan insya Allah persahabatan akan terus berjalan hingga di akhirat nanti. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari, berkata Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, qala al-Khalil bin Ahmad, berkata Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini salah satu penemu ya, pencetus ilmu arut.
La tuwasilunna shadiqatan. Makanya di sini ini perkataan Muhammad ini menarik juga ya. La tuwasilunna, janganlah kamu apa istilahnya, mengikat gitu, menyambung. La tuwasilanna, janganlah kamu mengikat shadiqan terhadap seorang sahabat illa ba'da tajribatin, kecuali setelah kamu melakukan uji coba gitu, eksperimen, memperhatikan dulu bagaimana karakternya gitu, bagaimana sifatnya. Takut kalau kita misalkan langsung bersahabat, tiba-tiba kita tidak sebelum mengetahui karakternya, ketika kita tahu karakternya kita langsung memutuskan. Wa idza shadaqtahu, dan jika shadaqta, menjalin persahabatan kamu terhadap si shadiq itu, terhadap siapa shadiq, fala tuqati, maka tidak boleh tuqati, memutus siapa kamu terhadap siapa shadiq itu. Fa mu'minun, maka orang mukmin bila shadiqin, tanpa seorang sahabat, itu khairun, lebih baik, min mu'minin, dari orang mukmin kasirul a'da'i, yang banyak musuhnya. Jadi kalau sebelumnya kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak sahabat. Tetapi ingat, sahabatnya adalah sahabat yang soleh, yang baik ya, yang sama-sama dapat mengantarkan diri kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini disebutkan la tuwasilanna shadiqan illa ba'da tajribatin. Janganlah kamu menjalin persahabatan sebelum kamu itu melakukan penelitian dulu gitu, uji coba dulu gitu. Apakah sahabat yang ingin kita jadikan sahabat itu benar-benar sesuai dengan selera kita gitu. Apakah sahabat yang ingin kita jadikan sahabat karakternya sesuai dengan karakter kita. Kenapa? Karena khawatir ini, wa idza shadaqtahu fala tuqati. Khawatir kalau kita tanpa seleksi dulu, tanpa uji coba dulu apakah ia layak menjadi sahabat kita, maka kemudian wa idza shadaqtahu fala tuqati. Khawatir itu, kalau khawatir ketika kita sudah bersahabat, maka kita kemudian ingin memutuskan persahabatan itu. Padahal di sini dilarang bahwa ketika kita sudah menjalin persahabatan dengan seseorang, fala tuqatiku, jangan diputus, tidak boleh memutus. Makanya kita dianjurkan sebelum kita menjalin persahabatan diuji dulu, di ospek ya, kalau dalam dunia kampus diuji dulu apakah ia beneran sahabat yang bisa menjadi sahabat setia, sahabat sejati. Ini juga sebenarnya berlaku ketika kita ingin mencari pasangan. Kita ketika ingin mencari pasangan, misalkan pasangan sahabat seumur hidup, sahabat ega bental pateh itu kalau bahasa Maduranya, sahabat yang sahabat seumur hidup, maka jangan sampai itu mengikat dulu sebelum kita perhatikan apakah ia benar-benar cocok dengan karakter kita, apakah nanti benar-benar bisa hidup bersama dengannya. Karena di sini kalau sudah terlanjur menjalin hubungan, maka kita itu tidak boleh memutusnya. Di sini juga disebutkan fa mu'minun bila shadiqin khairun min mu'minin katsiril a'da. Orang mukmin tanpa sahabat itu lebih baik sebenarnya daripada orang mukmin tetapi ia memiliki banyak musuh. Jadi mendingan tidak bersahabat saja gitu. Kalau misalkan kita kita mau menjalin persahabatan tetapi orang yang ingin dijadikan sahabat itu tidak benar, misalkan tidak tepat, jadi lebih baik tidak bersahabat saja gitu. Lebih hidupnya lebih aman gitu.
Kalau kita misalkan bersahabat tetapi sahabatnya kemudian memusuhi kita sehingga menjadi musuh kita, itu hidup kita tidak akan enak gitu. Setelah elokena kalau bahasa Maduranya, setelah elokena, makanya penting tidak bersahabat saja gitu, hidup sebagaimana biasanya saja gitu. Jangan terlalu mendekati orang-orang yang seperti itu. Jadi di sini dianjurkan ya, dianjurkan agar sebelum kita mengikat tali persahabatan, tali persaudaraan, bahkan tali percintaan misalkan antara laki-laki dengan perempuan, kita dianjurkan untuk tajribah dulu, untuk melakukan uji coba dulu, untuk meneliti dulu, perhatikan apakah ia yang mau diajak menjadi sahabat, ia yang mau diajak untuk dijadikan saudara, ia yang ingin diajak untuk menjadikan calon pendamping hidup misalkan, cocok dengan diri kita. Karena di sini kalau sudah terlanjur menjalin hubungan, menjalin persahabatan, entah ia nanti tidak cocok atau cocok, itu tidak boleh fala tuqati, tidak boleh diputuskan. Karenanya dianjurkan untuk diseleksi terlebih dahulu. Dan orang mukmin itu yang tidak punya teman itu lebih baik daripada orang mukmin yang memiliki banyak musuh. Dan di sini Ansyada Ibnu Al-Ambari melantunkan sebuah syair. وَمَنْ لَمْ يُغَمِّضْ عَيْنَهُ عَنْ صَدِيقِهِ وَعَنْ بَعْدِ مَا فِيهِ يَمُتُ وَهُوَ آتِمٌ وَمَنْ يَتَّبِعْ جَاهِدًا كُلَّ عَسْرَةٍ يَجِدْهَا وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُمْ دَهْرُ صَاحِبٍ. وَمَنْ dan barang siapa lam yughammid, tidak meminjamkan, siapa man ainahu terhadap matanya, ainahu terhadap pandangannya, siapa man an sadiqihi dari sahabatnya man, wa an ba'di ma fi, wa an dan dari sebagian ma sesuatu fihi yang terdapat di dalam siman itu, yamut maka yamut maka mati siapa man, wa huwa dan man itu atibun dalam keadaan tercela, atibu dalam keadaan tercela. Wa man yattabi, wa man dan barang siapa yattabi mengikuti siapa man, jahidan dengan sungguh-sungguh, kulla asratin terhadap setiap kesalahan, yajidha yang menemukan siapa man terhadap kesalahan itu, walam yaslam dan dan tak terhindar, walam yaslam dan tidak terhindar, lahu bagi man ad-dahru masa, sahibu apa sahabatnya, sahibu siapa sahabatnya, pemiliknya. Nah, di bait di sini jelaskan bahwa barang siapa ya wa man lam yughammid ainahu an sadiqihi, maksudnya barang siapa yang tidak menutup-nutupi aib dari sahabat kita, wa am ba'di ma fihi dan apa yang ada dalam diri sahabatnya, yamut wa huwa atib maka ia akan mati dalam keadaan dicela. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa menutupi aib sahabat kita. Apalagi wa may yattabi jahidan kull asratin, artinya setiap kesalahan yang ada dalam sahabat, yang ada dalam diri sahabat kita, kemudian kita beberkan kepada orang lain, kita ceritakan kepada orang lain,
Yajidha yang ia temukan, intinya semua kesalahan yang ada dalam diri sahabat kita kemudian dibeberkan kepada orang lain, maka ia juga akan mati dalam keadaan hati, dalam keadaan dicela di sini. Kemudian wa yaqulu syai'u dan berkata siapa syair, ughammidu aini an sadiqi. Ughammidu saya memejam, ughammidu memejam siapa saya, aini terhadap mata saya, an sadiqi dari sahabat saya. Ka'anni seakan-akan saya, bima dengan apa, ya'ti yang datang apa ma, minal amri dari setiap perkara, jahilu bodoh, wa ma biya jahlun, wa ma dan tidak ada bi pada diri saya, jahlun ketidaktahuan, ghairu anna khaliqati, hanya saja khaliqati karakterku, tabiatku, tutiku mampu menahan, apa khaliqati ihtimal al-kurhi terhadap potensi kebencian, fima dengan apa, yuhawilu fima dengan apa, yuhawilu yang fima di dalam apa, yuhawilu berusaha terhadap itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita itu dianjurkan untuk menutupi semua aib yang ada dalam diri sahabat kita, meskipun kita sebenarnya tahu gitu. Makanya di sini wama bijahlun, saya bukan tidak tahu gitu. Tetapi karena ia sahabat, ya, karena ia adalah saudara kita, maka kita harus senantiasa menutupi aib-aib, ya, yang terdapat dalam diri sahabat kita. Makanya di sini ughammidu aini an sadiqi, saya memejamkan mata an sadiqi tentang sahabat saya. Ka'anni bima ya'ti minal mujahid, seakan-akan gitu. Seakan-akan apapun yang ada yang terdapat dalam sahabat saya itu jahil, saya tidak tahu, bodoh. Wa ma bi jahil, tetapi bukan berarti saya bodoh gitu. Bukan berarti saya tidak tahu. Ghairu anna khaliqati tutiku ihtimalal quri, hanya saja tabiat saya, karakter seorang muslim itu memang mampu menahan hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kurha di antara kita dengan sahabat-sahabat kita. Jadi di sini pada bait ini menjelaskan tentang bagaimana kita, pentingnya diri kita untuk menjaga aib-aib sahabat kita, sehingga persahabatan kita terus terjalin hingga di akhirat nanti. Karena kalau misalkan kita umbar-umbar, ya, diceritakan aib-aib sahabat kita, ya itu tidak akan lama persahabatannya. Makanya di sini dianjurkan, ya, selain tadi itu, selain kita sebelum kita menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan, menjalin kasih sayang dengan seseorang, kita dianjurkan untuk melakukan tajribah dulu, uji coba dulu, apakah ia cocok, apa ia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita juga ketika sudah menjalin persahabatan dengan orang lain, maka kita dianjurkan untuk saling menjaga kekurangan diri kita. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna,
setiap manusia sebagaimana disabdakan innal insan mahallul khata' wa nisyan. Setiap manusia itu memiliki kesalahan dan kelupaan. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan, maka kekurangan itu harus kita saling tutupi antara satu dengan yang lainnya, sehingga persahabatan akan terjalin selamanya, akan terjalin dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat kita jelaskan hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan, uraikan hari ini bermanfaat dan bisa menambah tambahan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan saya yakini jika benar murni dari Allah Subhanahu wa taala dan jika keliru itu murni dari kebodohan saya pribadi. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran min din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.